Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, mari dukung channel ini karena tujuan channel ini adalah untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia khususnya gitu. Mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemudahan rezekinya, dan juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel ini. Subscribe itu gratis gitu. Terima kasih. Silahkan tonton bagaimana keseruan dialog ini gitu loh, antara Muhammad Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Selamat menyaksikan. Sekarang kalau kamu mengatakan diri kamu lebih cerdas dari saya nih ya, udah gampang aja mas. Kamu katakan Injil yang sekarang nih, yang saya yakini itu palsu gitu kan. Coba sekarang tunjukkan Injil yang asli menurut sampean. Silakan gitu. Nanti kita akan ketemu ya, yang bodoh itu yang mana gitu loh. Muslim kan hanya percaya Injil yang asli itu Barnabas. Itu bodoh semua mas. Aduh. Kadang maaf ya, saya kalau ngomong sama sampean itu agak gregetan sih, terus terang aja. Kok dari dulu udah dijelasin kok nggak pinter-pinter ya. Gimana sih masih mau ngomong Injil yang sekarang itu yang palsu? Injil itu mas, itu sudah ditulis ya sejak abad ke-1 oleh para rasulnya Yesus. Kok kamu malah mau ngadu dengan Injil Barnabas? Kamu baca dong isinya ya, Injil Barnabas nih ya, salah satunya ya. Itu dia itu menyetujui Anisa 157. Dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Yudas pada waktu malam itu nih, sebelum Yesus disalib ya, dia itu masuk menemui para rasul mencari Yesus gitu loh. Karena apa? Karena Yesus akan ditangkap, dan Yudas itu nanti akan menjadi tanda buat pasukan Romawi. Kalau orang yang dicium oleh Yudas itu, ya itulah Yesus gitu loh. Jadi orang Romawinya, tentara Romawinya itu tidak salah tangkap. Ngerti ya? Ini menurut Injil Barnabas nih ya, makanya saya baca. Nah, cuma kalau menurut Quran kalian, Anisa 157 kan Allah menserupakan muka seseorang, ya kan? Nah, jadi waktu Yudas Iskariot itu mencari Isa atau Yesus ya, untuk dicium ya kan, untuk menjadi tanda nih, dicium jangan macam-macam tafsirannya ya. Cium itu artinya ditandain gitulah, bahwa ini Yesus gitu. Jadi nggak salah tangkap. Nah, waktu Yudasnya bertanya, Yesus kemana? Guru kami kemana? Gitu kan. Tanpa sadar mukanya Yudas Iskariot itu katanya sudah menjadi mukanya Yesus atau mukanya Isa itu. Jadi para rasulnya bingung gitu loh. Loh, kok kamu Yesus? Kok mencari Yesus? Nangkap gak? Jadi murid-muridnya aneh gitu loh. Kamu kan Yesus, kok
Kamu mencari Yesus lagi. Nah, pada waktu itulah orang Romawi menangkap Yesus yang palsu itu, yang mukanya udah diserupakan seperti Yesus, padahal dia Yudas Iskariot, katanya gitu. Ngerti? Itu ada di Injil Barnabas. Kok kamu percaya sih kepada cerita-cerita bodoh begitu ya? Bodoh loh cerita itu loh. Aduh, muslim, mas. Kamu bilang saya yang bodoh. Kamu bilang Injil yang saya yakini itu Injil yang palsu. Kamu percaya apa? Injil Barnabas? Neraka lo mas, nanti sampean lo. Ngerti nggak kan neraka? Kamu percaya yang palsu kok. Nah sekarang yang selain Injil Barnabas ya, yang sampean anggap asli itu Injil yang mana? Coba kasih tahu saya gitu loh. Jadi jangan asal ngomong ya muslim, kalian harus bisa buktikan dong. Injil yang sekarang yang diyakini orang Kristen itu katanya bukan Injil yang sebenarnya. Ya sekarang yang benar mana? Kamu kalau tidak bisa buktikan ya, aduh ini sayang di Indonesia, kalau di tempat lain mungkin kamu udah saya bawa ke pengadilan nih ya, cuma asal ngomong fitnah doang lagi. Ya kita nggak usah ke pengadilan, nggak usah main masa lah ya, nggak usah ya. Cuma saya minta lah ya, kalau kamu katakan Injil itu yang sekarang nih, yang saya yakin ini tidak benar ya, saya minta kamu tunjukkan aja, mana Injil yang benarnya? Mana Injil yang benarnya? Udah itu aja ya. Mas, kalau saya katakan Anda goblok kayaknya terlalu kasar ya. Mas, kalau yang dimaksud dengan kitab Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yahya. Dari nama aja udah beda dong. Itu bukan Paulus, ngerti nggak? Paulus itu kan nanti rasul yang terkemudi, yang paling belakang, ngerti nggak? Waktu Yesusnya sudah bangkit dan naik ke surga, ya. Nah nanti baru berapa tahun kemudian Paulus dipanggil menjadi rasul. Nah Paulus juga dia menulis, ada surah-surahnya ya, misalnya kitab Roma ya, 1-2 Korintus, surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose ya kan. Ada 14 surah semuanya, atau 14 kitab. Nah itu memang ditulis oleh Paulus. Tapi yang biasa orang menyebut kitab Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes. Dari situ, aduh, kamu itu udah salah gitu loh. Aduh, kamu jangan suka dengerin ustadz lah, udah deh. Gimana sih? Kamu diajarin siapa sih? Makanya saya dari dulu udah bilang, Mas, kalau kamunya terus terang ya, saya itu kadang mau ngomongin bodoh kan, saya juga nggak tega ya. Mas, tolonglah ya. Barangkali mungkin kamu ada gurunya, ulama ya, atau ustadz atau kiai lah, bolehlah ya. Sepanjang mereka mau baik-baik saja, ayo diskusi sama saya gitu loh. Ya, jadi jangan menularkan kebodohan. Itu kamu bilang Injil itu dari Paulus. Bodoh loh, sampean itu bener-bener loh. Ya, maaf ya, saya terus terang agak gregetan sih mas, terus terang. Kenapa ya muslim kok begitu ya? Kemarin saya tunjukkan surah Quraisy bahwa Rob yang dimaksud oleh Muhammad itu adalah Rob yang diam di Ka'bah atau rumah ini, yang adalah sesembahannya orang musyrik Quraisy itu. Kamu bilang bukan. Gimana sih, udah jelas begitu kok. Terus ada satu lagi ya, saya udah ajukan juga kan. Apa sih kemarin, Anamel atau apa ya? Kan itu udah jelas kan, ada ayatnya gitu loh. Menyembah kepada Tuhannya negeri ini. Negeri ininya mana? Ya Arab. Ya jadi Tuhannya orang Arab waktu itu, atau Tuhan orang musyrik lah ya. Kan masih musyrik waktu itu. Kamu bilang bukan. Bukan gimana? Emang Arab waktu itu masih udah Islam semua kan? Enggak ya, jadi jangan bilang orang itu bodoh atau
orang cerdas. Kalian yang tidak cerdas. Kalau muslim itu cerdas ya, ya saya katakan kalian itu sudah murtad, Mas. Itu kalau kalian cerdas. Kalian cuma bisanya marah-marah muslim ini nih. Aduh, benar-benar ampun nih umat satu nih. Ya, coba selidiki sendiri aja lah ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ya, jadi ya, kitab Injil itu bukan ditulis oleh Paulus. Dengar ya. Kitab Injil itu ada 4. Ditulis oleh Matius. Matius itu salah satu rasul, rasulnya Yesus. Markus itu adalah juru tulisnya Rasul Petrus. Rasul Petrus itu muridnya Yesus juga. Lukas itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Ya. Tapi dia bukan muridnya Yesus, tapi dia hidup sejaman. Jadi dia mendapat berita-beritanya itu dari saksi-saksi hidup. Ngerti ya? Nah, kalau Yohanes atau Yahya ini adalah rasulnya Yesus juga. Ngerti? Jadi mereka disebutnya itu adalah saksi mata. Karena hidupnya memang sejaman dengan Yesus. Terus kamu bisa mengatakan bahwa Injil itu ditulis oleh Paulus. Itu dapat dari mana kalian, muslim? Jangan suka ngarang dong. Oke, saya bilang dari awal nih kalian tuh suka bertakia. Kamu nggak ngaku lagi. Takia kalian itu. Aduh. Udah jelas-jelas takia, kamu percaya lagi. Mas, makanya saya katakan jangan suka bertakia lah ya. Apalagi ini puasa ya. Kalau nggak ngerti, ya nggak apa-apa, kamu tanya ke saya. Tapi jangan gayanya itu lebih cerdas. Kamu, aduh. Nanti kalau saya balas atau saya ngomong lagi, kesannya kagak enak ya. Nanti saya kayak orang menghina gitu loh. Jangan, Mas ya. Saya cuma katakan kalau kamu benar-benar cerdas ya, atau pikirannya itu jalan, saya pastikan kamu sudah murtad. Ngerti? Coba sekarang pertanyaan saya satu ya. Quran itu kan katanya wahyunya kepada Muhammad itu kan harus lewat perantara, ya kan? Perantaranya Jibril. Silakan tunjukkan kepada saya di mana di dalam Quran itu surah mana, ayat mana bahwa Jibril lah perantara wahyunya. Coba silakan. Kasih tahu saya dulu deh. Baru nanti kita lanjut lagi ya. Mas, udahlah Mas ya, yang mengenai Paulus itu kalian salah semua. Tobat ini deh muslim ini. Jangan begitulah Mas, nggak boleh ya. Habis gimana ya, kamu itu nggak ngerti apa-apa tapi gayanya kayak orang yang ngerti gitu loh. Nih ya, saya jelasin ya. Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia adalah tadinya ya, adalah murid dari guru agama Yahudi namanya Gamaliel. Ngerti guru agama Yahudi? Nah, Paulus sebelum dia itu menjadi murid Yesus, ya kan? Ya, Yesus waktu itu sudah naik ke surga, ya kan? Ya, sebelum dia jadi rasul lah. Dengar ya, Paulus itu orang Yahudi ya. Dia murid dari Gamaliel, ahli agama Yahudi yang disebut Parisi itu loh. Nah, Paulus itu muridnya Gamaliel. Catat dulu ya. Nah, Paulus ini tadinya adalah penganiaya pengikutnya Yesus. Ngerti penganiaya ya? Kamu lihat kayak muslim radikal zaman sekarang ya, suka nganiaya orang Kristen ya, gitu loh ya. Itulah Paulus. Jadi Paulus bukan orang Romawi. Paulus bukan orang Yunani. Ngerti? Walaupun kewarganegaraannya Paulus itu memang Romawi, tapi Paulus itu orang Yahudi. Paulus itu muridnya orang agama Yahudi, guru besar agama Yahudi, namanya Gamaliel atau disebut orang Parisi.
Kalian muslim ya. Makanya saya katakan, Mas, muslim itu ya jarang ada yang benar loh. Kok berani-beranian sih ya selalu memfitnah Paulus ya. Katanya Paulus pembohong lah, pemfitnah. Itu kalian tuh tafsirnya salah, ngerti nggak? Kamu ada di mana coba? Nanti saya jelasin secara lengkap deh. Kamu kalau mau ya baca Kisah Para Rasul ya, ayat yang Kisah Para Rasul pasal ke-9, ayat ke-1 sampai 20 aja. Nanti kamu tahu deh siapa Paulus itu. Jadi saya katakan kalian jangan kayak orang bodoh, Mas. Muslim semua itu, aduh, buat saya ya nggak ada yang bener loh kalian itu loh. Terus sekarang kamu mau katakan kurang cerdas lah segala macem. Coba lihat ke kaca dulu, Mas. Gimana sih kalian itu? Janganlah ya, ini saya kagak enak karena kamu lagi puasa kan. Ya terus terang saya juga nggak tega juga sebenarnya ngata-ngatain orang begitu. Tapi ya kenyataannya begitu, terus kamunya nggak sadar lagi. Kamu ngaku diri cerdas. Nanti kita akan sampai kepada pembicaraan mengenai sains atau ilmu pengetahuan yang katanya Quran itu sudah menyatakannya. Nanti kita akan bicarakan gitu loh. Coba ya nanti gini ya. Ini ada satu pertanyaan nih. Kalau kamu cerdas ya. Manusia katanya diciptakan dari segumpal darah. Kamu diciptakan dari segumpal darah. Coba jawab. Silakan jawab ya. Mas, begini ya Mas David. Anda mengatakan mana yang cerdas, dan Anda menuduh saya ini bodoh gitu, saya bodoh kan begitu. Dan Anda mengatakan kalau memang Muslim itu cerdas, coba tunjukkan yang asli, mana Bible yang asli. Kalau memang mana Injil yang asli. Kalau memang Bible itu Bible itu adalah Injil palsu kan begitu. Anda menyuruh saya untuk menunjukkan yang asli. Kalau memang saya cerdas kan begitu. Nah, begini Pak David. Sebenarnya untuk membuktikan bahwa Bible itu palsu itu mudah saja gitu. Mudah sekali gitu loh Pak David gitu. Sangat mudah gitu. Walaupun saya tidak tahu yang asli, setelah saya baca Bible itu sudah tahu bahwa Bible yang Anda pegang itu bukanlah Injil yang asli gitu. Salah satu adalah di Injil itu kan dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu mengandung sebuah kesalahan kan begitu. Nah ternyata di dalam Bible seabrek itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terdapat gitu. Nah itu salah satu bukti lagi. Yang kedua adalah kalau memang Bible itu adalah memang benar-benar kitab suci. Lalu sejarah Paulus, salam ya kepada rekan kerjaku, rekan kerja di penjara gitu. Nah, apakah itu kitab suci? Nah, kenapa ucapan Paulus menjadi kitab suci? Seharusnya yang disebut dengan kitab suci itu adalah firman Tuhan gitu. Tetapi kenapa ucapan Paulus itu dianggap kitab suci gitu? Nah, memang benar setelah saya lihat ternyata Paulus ini di dalam Korintus 4 ayat yang ke-15 kalau nggak salah ya. Di situ mengatakan bahwa Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah akulah Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus menurut Injil yang aku beritakan. Kan begitu. Selama Bapak David mempercayai Injil yang Paulus beritakan, selama itu pula Paulus adalah Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kenapa ucapan Paulus dikatakan firman Tuhan, dikatakan kitab suci, karena Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah
Paulus itu sendiri. Makanya tidak heran kalau Paulus di penjara dikatakan kitab suci. Kalau Paulus salam ya kepada rekan kerjaku, itu juga dikatakan kitab suci. Ya karena memang itu Bapak selama ini yang Bapak David percayai itu adalah Paulus itu sendiri. Sesuai dengan ucapan Paulus tersebut gitu loh. Itu bukti bahwa Bible yang Anda pegang bukanlah kitab suci gitu. Itu mudah. Walaupun saya tidak pernah mengetahui yang asli, tetapi setelah saya baca Bible, saya menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam Bible itu sendiri. Itu membuktikan bahwa Bible bukanlah yang asli. Dan selain itu juga di dalam Bible itu sendiri terjemahan lay yang terbaru dengan terjemahan baru dengan yang agak lama itu ada yang berubah. Ini satu ayat loh ya. Satu ayat yang lebih lama mengatakan itu 40 kandang, 40.000 kandang. Kemudian terjemahan yang baru ini menjadi 4.000 kandang. Ini terjemahan lay sesama lay yang ada di Indonesia gitu. Itu sempat saya baca linknya juga saya lupa ya lupa linknya. Tetapi di situ pernah saya baca dulu itu bahwa di dalam satu ayat ini berubah. Ini sebenarnya untuk mempersempit kontradiksi atau mengurangi kontradiksi di dalam Bible itu sendiri gitu. Ini menunjukkan bahwa Bible itu palsu. Jadi sebenarnya kalau orang itu membaca Bible tidak perlu mencari yang asli gitu. Karena apa? Karena dengan membaca Bible itu sendiri sudah mengetahui bahwa Bible itu bukanlah firman Tuhan, bahwa Bible itu tidak layak disebut dengan kitab suci gitu. Karena apa? Karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Bible itu sendiri. Sesuatu yang bukan firman Tuhan maka dianggap kitab suci. Itu bukti bahwa Bible bukanlah kitab suci. Artinya Bible bukan asli, tetapi hanya Injil yang diberitakan Paulus gitu. Nah, disinilah berhubung Anda pengikut Injil Paulus, maka sebenarnya zaman dulu itu banyak sekali Injil, macam-macam Injil gitu. Banyak, bahkan ratusan kalau nggak salah itu macam-macam Injil. Nah, ketika itu kan Paulus berkuasa. Dia itu memanfaatkan situasi kekuasaannya itu. Bahkan siapapun yang memegang Injil selain daripada yang Paulus beritakan, maka akan didatangi kepada di gereja-gereja atau di tempat ibadah, akan disesah oleh Paulus. Bahkan tidak tanggung-tanggung akan dihukum mati kalau memegang selain daripada Injil Paulus gitu loh. Ini membuktikan bahwa Injil zaman itu banyak sekali. Terus kemudian Anda menyinggung masalah Injil Barnabas. Anda mengatakan begitu, Mas, Injil Barnabas ini ada sebelum Al-Quran ada gitu. Ingat itu. Artinya Injil Barnabas ini kurang lebih dipercaya pada abad keempat gitu. Pada abad keempat ini orang-orang mempercayai Injil Barnabas. Nah, ternyata isi daripada Injil Barnabas ini sesuai dengan Al-Quran gitu loh, Mas. Ada kemiripan dengan Al-Quran gitu loh, Mas. Kalau saya lihat Injil Barnabas ini adalah tauhid gitu. Tidak ada istilah Trinitas atau segala. Bahkan Injil Barnabas tidak menuhankan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri gitu. Dan Injil Barnabas itu lahir ada sebelum Al-Quran. Tetapi di situ sudah sudah tertera nama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang disebut dengan ahli kitab wajar kalau mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi daripada anaknya sendiri gitu.
Terus juga begini, Anda menyinggung masalah apa ya? Bible, bahwa Bible itu di abad pertama, Anda mengatakan begitu. Nah, kalau memang Bible itu mulai sejak abad pertama, tetapi kenapa ada perubahan-perubahan setelah era selanjutnya gitu? Artinya versi King James itu berbeda dengan versi lain gitu. Lalu yang abad pertama ini yang mana gitu menurut Anda? Apakah Bible terjemahan di Indonesia ini yang Bible yang abad pertama gitu? Maksud Anda, Bible versi lain ini juga mengalami perubahan gitu. Masa firman Tuhan dirubah-rubah seperti itu gitu? Itu membuktikan bahwa hanya namanya aja yang Anda mengatakan itu Injil apa ya, Bible ini adalah sejak abad pertama. Itu tidak membuktikan sama sekali gitu. Karena apa? Karena di dalam terjemahannya itu banyak sekali penyimpangan yang dilakukan gitu loh. Termasuk ini terjemahan yang sudah terpleset ini begitu. Bukan hanya terpleset. Apakah Anda ada unsur kesengajaan atau gimana, atau kurang nolnya? Saya kurang ngerti ya. Tidak tahu maksud daripada penulis itu. Tetapi kalau saya baca, yang saya tahu adalah berubah gitu aja gitu loh. Mas, Anda sempat menyinggung apa ya, Allah menserupakan di dalam Injil Barnabas gitu. Anda mengatakan Allah itu menserupakan, artinya apa ya, Yudas ini mencium Yesus, kemudian Yudas ini sebenarnya mirip seperti Yesus, dan kemudian apa ya, orang-orang Romawi itu menangkap Yudas. Nah gitu. Ini bukan di dalam Islam loh ya. Ini yang disebut dengan Injil Barnabas, itu yang ada di abad keempat. Ini sebelum Islam datang gitu. Artinya di dalam Injil Barnabas Anda mengatakan bahwa Yudas ini mencium Yesus gitu loh. Kemudian Yudas itu murid-murid semua murid heran, loh kamu kan Yesus kok mencari Yesus? Itu seperti yang Anda katakan tadi. Nah di sini kan kalimat ini adalah menunjukkan yang disalib itu adalah orang, benar-benar orang yang terkutuk gitu loh. Artinya orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah ini ada di dalam Bible Anda, terkutuklah yang di tiang salib. Nah ini sesuai sebenarnya. Kalau Injil Barnabas mengatakan yang ditangkap itu adalah seorang pengkhianat yang terkutuk, maka kemudian di dalam Bible itu dikatakan terkutuklah yang di tiang salib. Ini Tuhan yang mengutuk gitu. Kalau yang mengutuk itu Tuhan, pasti yang di tiang salib itu orang jahat. Nah apakah Anda mau menuhankan orang yang jahat itu gitu? Kenapa Anda membela mati-matian orang yang jahat tersebut gitu? Padahal ini orang yang disalib itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Masa Anda mau menyembah orang yang dikutuk Tuhan gitu? Kembali lagi ya, Anda mengatakan, ayo tunjukkan Injil yang asli kalau memang Bible itu palsu. Saya sudah katakan tadi bahwa untuk membuktikan bahwa Bible itu bukanlah Injil yang asli, itu sangat mudah menemukannya gitu. Kenapa? Karena di dalam Bible setelah saya baca, di situ banyak sekali kerancuan-kerancuan yang ada gitu. Ini walaupun saya tidak menunjukkan Injil yang asli, kalau orang cerdas sudah tahu, wah ini bukan yang asli ini. Pasti ini bukan yang asli. Sebenarnya sudah tahu dengan membaca Bible itu sendiri gitu.
Nggak perlu mencari-cari yang asli, karena yang asli memang lenyap gitu. Memang dulu pada waktu zaman apa ya, kan banyak sekali apa ya, Injil akhirnya yang diseragamkan itu adalah Injil yang mempunyai keyakinan Trinitas. Karena Romawi pada saat itu memang berkuasa, kan begitu. Nah, dari sinilah kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan kitab suci yang terakhir. Ini untuk meluruskan semua yang menyimpang tersebut gitu. Bahkan sampai ke kota Arab pun ini apa ya, sudah terkontaminasi dengan budaya atau filosofi daripada Yunani tersebut yang mempercayai Tuhan anak gitu, Tuhan Bapa apa segala macam gitu. Ini sebenarnya mengadopsi daripada daripada filsafat Yunani tersebut gitu. Maka dari situ kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW memberantas hal-hal seperti itu gitu. Itu yang perlu Anda renungkan juga gitu. Jangan sampai Anda menuhankan sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan gitu. Karena apa? Karena iman Anda akan sia-sia gitu loh. Mas, begini ya. Anda mengatakan, oh Muslim itu bodoh, goblok, dan seterusnya. Ucapan-ucapan itu selalu keluar dari Anda. Itu membuktikan bahwa Anda ini adalah mengalami kebuntuan gitu, Mas. Saya sudah berpengalaman, orang-orang Kristen kalau sudah buntu, mentok, maka yang keluar itu memang seperti ucapan-ucapan kasar seperti itu gitu loh, Mas. Dah Anda mengatakan Injil itu ada 4 gitu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus kan begitu. Nah, saya mau tanya kepada Anda, apa memang benar dia itu murid-murid Yesus gitu? Apa benar Lukas yang dimaksud contoh Lukas? Apa benar Lukas ini murid Yesus gitu? Nah, menurut yang saya baca, profil Lukas ini adalah seorang dokter, artinya seorang tabib gitu. Dia itu adalah anak buahnya Paulus. Kan pada waktu itu Paulus memang antek-antek Romawi. Dia itu yang selalu mensesak orang-orang pengikut Yesus gitu. Kemudian Lukas ini adalah salah satu dari dokternya Paulus gitu. Itu yang pernah saya baca tentang Lukas. Bahkan ketika Lukas ini menuliskan cerita tentang Yesus itu berdasarkan kata orang, berdasarkan pendapat orang, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah buku ini dikarang oleh Lukas, maka kemudian dihadiahkan kepada sang majikannya gitu. Maka kemudian majikan inilah yang menjadikan bahwa buku karangan Paulus ini disebut dengan Injil gitu. Padahal di sini adalah cuman sebatas karangan Lukas gitu. Lukas ini sebenarnya adalah dokter pribadinya Paulus gitu. Ini yang perlu Anda pahami, kan begitu ya. Nah, kemudian Anda mengatakan setelah beberapa tahun kemudian Paulus dipanggil, kan Anda mengatakan seperti itu. Nah, siapa yang memanggil Paulus itu siapa gitu? Siapa? Apakah ketika pertemuannya ke Damsyik gitu maksudnya panggilan itu? Nah, saya sudah sering katakan bahwa pertemuan Paulus dengan Yesus ini penuh dengan kejanggalan gitu. Ketika Paulus ini ada sinar begitu, langsung menyebut itu Tuhan gitu. Siapakah engkau Tuhan? Belum tahu sih yang datang itu kok mengatakan siapakah engkau Tuhan katanya. Ini kan misalkan gini aja Pak David.
Anda itu jalan-jalan ya, misalkan ke jalan-jalan misalkan ke tempat yang angker gitu, atau ke pinggir laut gitu. Kemudian Anda melihat sinar, ceng, masa Anda akan mengatakan, oh siapakah engkau Tuhan gitu? Masa Anda akan berkata seperti itu, Pak? Anda kan belum tahu siapa yang datang sinar itu kepada Anda. Masa Anda akan mengatakan, siapakah engkau Tuhan gitu? Ini kan sudah menyesatkan. Kalau sampai yang datang ini adalah iblis, ini berbahaya gitu. Karena apa? Karena Paulus tidak pernah menguji siapa, apa cahaya atau apa roh yang datang tersebut. Tetapi sudah berani mengatakan itu adalah Tuhan gitu. Ini yang disebut dengan penyimpangan di dalam keyakinan Anda sendiri gitu. Nah, ketika Anda mengatakan Bible itu adalah Injil yang asli, sebenarnya yang bodoh ini siapa gitu? Yang bodoh ini siapa gitu? Padahal Anda sudah tahu alur ceritanya seperti apa, terus Lukas itu siapa. Kok Anda mengatakan orang Muslim bodoh? Ini kan Anda ini bodoh tetapi mengatakan bodoh kepada orang lain, kan begitu. Jadi akal pikiran Anda ini sebenarnya tidak jalan mengenai sudah mentok pada sebuah jalan buntu gitu. Akhirnya yang keluar itu mengumpat gitu aja. Mengumpat. Karena apa? Karena memang Anda ini tidak punya jawaban yang lain selain daripada mengumpat itu kata-katanya gitu. Itu semua membuktikan bahwa Anda ini buntu dalam berargumentasi, kan begitu. Ya memang orang buntu yang seperti itu, saya pun memaklumi Anda karena Anda sudah mentok di situ, karena sudah tidak bisa menjawab apa-apa, maka yang keluar adalah umpatan gitu. Itu membuktikan bahwa logika Anda, bahwa pikiran Anda itu sudah kurang cerdas, ya wajar gitu. Artinya yang keluar itu hanya umpatan, mengumpat gitu aja. Itu membuktikan bahwa Anda ini adalah sudah buntu dan tidak punya argumen apapun untuk membela gitu. Karena apa? Karena argumen Anda selalu patah, maka keluarlah akhirnya mengumpat gitu, umpatan gitu, akhirnya keluar dari mulut Anda sendiri. Nah, Anda mengatakan Paulus ini dipanggil. Paulus itu siapa sebenarnya? Siapa? Apakah Paulus Rasul sejak lahir? Apakah Paulus itu Rasul sejak dalam kandungan? Maksud Anda? Kalau menurut Bible, Paulus itu kan Rasul sejak dalam kandungan, kan gitu. Masa Rasul sejak kandungan, Rasulnya Yesus sejak kandungan kok malah membantai pengikut Yesus gitu. Nah, setelah Yesus tiada, baru Paulus ini mengaku-ngaku sebagai Rasul gitu. Ya sebenarnya ada maksud di sini sebenarnya, cuman Anda nggak paham, kurang peka terhadap tujuan-tujuan dan maksud-maksud Paulus tersebut. Anda ini terlalu percaya membabi buta gitu. Sehingga akhirnya Anda itu kurang peka dengan strategi yang dilakukan oleh Paulus itu sendiri, kan begitu. Mas, Anda mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam itu Anda mengatakan Tuhan pemilik rumah ini gitu. Dan juga Anda mengatakan menyembah Tuhan negeri ini, ya ini negeri Mekah ini. Saya sudah katakan bolak-balik kepada Anda bahwa ketika dikatakan Tuhan pemilik rumah ini, bukan berarti Tuhan itu berada di situ gitu, tapi pemilik. Karena apa? Karena walahu kullu syai'in, artinya kepunyaan Allah segala sesuatu gitu. Nah, di sini kalau misalkan saya sudah akan contohkan biar Anda paham. Contoh,
Misalkan begini, kalau Indonesia ini punya saya, Indonesia lah anggaplah punya saya. Kemudian saya itu sedang menegur Anda, Pak David. Dan kebetulan Anda ini orang Jakarta. Kan begitu. Jakarta itu kan Indonesia juga. Artinya Indonesia ini sudah punya saya semua. Terus Anda ini orang Jakarta. Ketika saya menegur Anda, saya menegur Anda, Pak David, kamu itu jangan menyimpang dari Hasan. Sembahlah, kamu ini jangan menyimpang dari Hasan. Hormatilah yang punya Jakarta gitu loh. Nah, apakah saya berada di Jakarta? Ya belum tentu gitu loh. Walaupun saya dikatakan yang punya Jakarta gitu loh. Belum tentu saya berada di Jakarta, kan begitu. Walaupun yang Jakarta itu milik saya, bukan berarti saya ada di Jakarta juga, kan begitu. Itu logikanya gitu. Terus kemudian Anda mengatakan juga Tuhan yang punya negeri ini gitu. Ini negeri Mekah. Saya sudah jelaskan bolak-balik, di situ segala sesuatu itu milik Allah gitu. Nah, ketika saya sama sebenarnya, ketika saya menyinggung Pak David, Pak David, yang punya Jakarta itu Pak Hasan gitu. Anda harus menghormati Pak Hasan gitu. Bukan berarti saya itu berada di Jakarta juga gitu. Bukan berarti. Ini logikanya gitu. Artinya Allah itu pemilik segala sesuatu gitu. Kalau Allah menegur orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab Mekah, kamu itu menyembah Allah pemilik negeri ini. Kamu itu menyembah Allah Tuhan negeri ini gitu. Nah, itu memang benar begitu gitu. Artinya kamu suruh menghormati orang yang punya Jakarta. Artinya walaupun saya memiliki seluruh Indonesia, tapi kalau ketika disebut ingin menegur orang Jakarta, maka kamu itu harus menghormati siapa pemilik Jakarta gitu. Kan gitu Pak David. Bukan berarti saya itu di Jakarta, bukan gitu. Ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika dikatakan Tuhan negeri ini, bukan berarti Tuhan ada di situ, atau bukan Tuhannya orang Arab aja. Tuhan itu memang untuk seluruh umat manusia gitu. Walaupun di zaman Nabi Isa, kalau Allah itu untuk seluruh umat manusia, cuman utusannya yang khusus. Nabi Isa khusus diutus untuk orang-orang Israel saja. Kalau Tuhannya yang untuk seluruh umat manusia gitu loh. Makanya disebut Tuhan Israel. Karena apa? Karena utusannya orang Israel gitu. Bukan berarti Tuhannya itu untuk orang Israel saja, bukan. Untuk seluruh dunia gitu. Nah, gitulah. Begini, perbedaannya itu sebenarnya tergantung siapa, orang mana yang diutus Allah kan begitu. Kalau memang kalau yang diutus adalah orang Israel, berarti Allah sedang menegur orang Israel yang menyimpang. Artinya dikatakan Tuhan negeri ini, negeri Israel kan begitu. Namun sebenarnya bukan hanya Tuhannya itu bukan khusus untuk orang Israel, untuk seluruh umat manusia gitu. Tapi utusannya ini yang khusus gitu. Utusan ini khusus untuk orang-orang Israel. Kalau Tuhannya untuk seluruh dunia gitu. Tetapi utusannya ini khusus untuk orang-orang Israel saja gitu loh. Karena utusan itu memang ada yang diutus khusus gitu loh. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, tidak ada utusan Allah lagi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan khataman Nabi Muhammad. Yaitu nabi terakhir gitu. Nah, untuk
Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta ini. Karena apa? Karena memang tidak ada nabi lagi. Kalau zaman dulu kalau ke Israel khusus untuk orang Israel gitu aja. Karena apa? Karena masih banyak nabi-nabi lagi gitu. Masih ada nabi-nabi lagi gitu. Selain daripada Israel itu sendiri kan begitu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam ini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir untuk seluruh umat manusia gitu, Nabi Muhammad ini. Nah, ketika ada teguran kepada orang-orang kepada orang Mekah, maka dikatakan menyembah Tuhan negeri ini. Itu artinya Tuhan utusannya ini kan orang Mekah. Utusannya ini kan orang Arab, maka yang ditegur itu adalah orang Arab. Kalau utusannya itu orang Israel, maka yang ditegur itu adalah orang Israel juga gitu. Itu yang membedakan itu utusannya gitu. Bukan Tuhannya, kalau Tuhannya untuk seluruh alam semesta gitu loh. Itu yang tidak Anda ketahui gitu loh. Terus Anda mengatakan kitab Injil itu ada 4. Anda mengatakan ya seperti tadi itu ya, seperti ya Lukas, Markus dan seterusnya gitu. Nah, apakah Anda sudah meneliti Lukas itu siapa sih gitu? Lukas ini seorang dokter. Artinya Lukas ini adalah tabib daripada tabibnya Paulus tersebut gitu. Ini orang-orangnya Paulus gitu loh. Lukas ini gitu loh. Dan Anda mengatakan Paulus itu dipanggil menjadi rasul, padahal Paulus sendiri mengatakan Paulus ini memang rasul sejak dalam kandungan. Artinya walaupun ketika mulai lahir dia itu sudah menjadi rasulnya Yesus katanya. Masa rasul membantai gitu loh. Paulus ini mengaku rasul, dipilih menjadi rasul itu sejak lahir gitu loh. Sejak dalam kandungan sampai masih kecil pun sudah rasul. Terus kemudian setelah walaupun berkuasa tetap rasulnya Yesus. Masa rasul menjadi penyimpang atau membunuh pengikut-pengikut Yesus? Ini kan sebenarnya kerancuan di dalam Bible itu sendiri. Nah, ketika hal-hal ini diungkapkan oleh saya kepada Anda, maka Anda pasti mengumpat gitu loh. Itu membuktikan bahwa Anda tidak mampu menjawab dan tidak mampu dalam berargumentasi gitu. Akhirnya umpat itu yang keluar dari mulut Anda gitu. Nah, Anda mengatakan soalnya jalan pikiran Anda itu tidak mengikuti jalan pikiran saya. Anda mengatakan begitu. Mas, kalau saya mengikuti jalan pikiran Anda, ya saya ikut sesat juga, Mas. Saya akan menemukan kebuntuan seperti Anda gitu loh. Ngapain saya ikuti pemikiran Anda, sedangkan pemikiran Anda itu mengalami kebuntuan dan penyimpangan gitu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Anda Tuhankan. Itu kan menyimpang. Yesus itu tidak pantas sebenarnya disebut sebagai Tuhan, itu tidak pantas gitu. Tidak pantas sama sekali. Karena apa? Karena Yesus itu mempunyai banyak kelemahan gitu. Terlalu lemah menurut saya Yesus itu kalau dianggap sebagai Tuhan gitu. Tidak pantas sama sekali. Dia itu Yesus juga tidak abadi gitu. Masa saya mau menuhankan sesuatu yang tidak abadi? Ini kan lucu gitu loh, Mas. Padahal kita semua itu percaya bahwa Tuhan itu abadi, sedangkan Yesus itu tidak abadi gitu. Kenapa saya harus mengikuti Anda gitu loh? Ini kan terbalik. Anda yang harus mengikuti saya gitu. Karena sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Nah, kalau saya mengikuti Anda, kalau saya mengikuti Anda, kan begini, saya menyembah Allah, Yesus juga menyembah Allah, kan begitu. Nah, kalau saya mengikuti Anda, berarti saya ini turun level gitu loh. Artinya, yang semula saya ini sejajar dengan Yesus, nah kemudian saya
turun menjadi menyembah Yesus. Ini kan turun level namanya. Ya derajatnya turun gitu. Yang semulanya saya ini manusia, kemudian saya menjadi domba gitu loh. Ini kan turun gitu loh. Domba itu kan memang menyembah manusia. Siapapun yang mengembala, siapapun yang memberi makan, dia itu dianggap Tuhan sama domba. Karena apa? Karena memang pikirannya tidak jalan, buntu gitu. Masa saya diajak turun level jadi menyembah Yesus? Saya dan Yesus itu sama-sama menyembah Allah gitu. Masa saya mau turun lagi mau menyembah Yesus? Ini kan turun level. Makanya Muslim ini Yesus disebut Muslim juga karena sama-sama menyembah Allah gitu. Anda ini sama aja menyembah Muslim gitu akhirnya gitu. Menyembah orang-orang Islam Anda ini gitu. Karena Yesus menyembah Allah, saya menyembah Allah, kemudian Anda menyembah Yesus. Artinya Anda ini menyembah orang Islam karena Yesus itu, Nabi Isa itu adalah Muslim gitu. Karena sama-sama menyembah Allah gitu. Itu sebenarnya apa ya? Mudah gitu loh. Mudah sekali gitu loh. Makanya Anda ini karena umat Islam selalu mudah mematahkan argumen Anda, maka Anda ini akhirnya mengumpat sana sini gitu. Gak ada jurus lain selain mengumpat Anda ini gitu. Karena sudah buntu dalam berargumen, akhirnya kata-kata kotor itulah yang keluar dari mulut Anda gitu. Mas, Anda bersempat bertanya apa tadi? Bertanya ini malaikat Jibril kan, tunjukkan kalau Jibril itu membawa wahyu. Mas, selain daripada penjelasan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu ada gitu loh Mas. Dalil tentang siapa malaikat Jibril itu di dalam Al-Quran itu ada gitu. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat 102 itu sangat jelas dikatakan Ruhul Kudus atau Jibril ini menurunkan Al-Quran dari Allah gitu dengan benar gitu. Ini dalam An-Nahl 102 dikatakan begitu, Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Jibril ini menurunkan Al-Quran dari Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan benar gitu. Bahkan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 juga dijelaskan di situ gitu loh Mas. Ini belum hadis ini ya. Kalau hadis seabrek penjelasan tentang malaikat Jibril itu gitu. Ini juga di dalam surat Al-Baqarah tersebut dikatakan ini barang siapa menjadi musuh Jibril, maka malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad dengan izin Allah. Nah, di sini jelas sekali terpapar Jibril ini menurunkan Al-Quran ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah, dengan seizin Allah gitu. Ini kan sudah jelas sebenarnya. Dan Anda pasti membantah, siapa yang memusuhi malaikat Jibril begitu, siapa? Nah Mas, saya jelaskan ya, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran maka sama dengan memusuhi Jibril gitu. Anda memang nggak merasa, tetapi Anda memang nggak merasa memusuhi Jibril, tetapi Anda menolak Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril lah, itu seperti Anda itu sudah memusuhi malaikat Jibril itu sendiri yang membawa firman itu. Maka nanti yang melemparkan Anda itu ya malaikat gitu loh ke dalam neraka gitu loh. Malaikat yang akan melemparkan Anda sehingga Anda itu hancur tidak mati-mati, kemudian bakar terus-terusan. Tapi Anda itu tidak mati-mati gitu. Karena apa? Karena Anda sudah berani membantah atau menentang Al-Quran gitu. Padahal runutannya begini, orang yang di zaman Nabi Isa ketika Nabi Isa itu menjadi utusan,
diutus oleh Allah dan orang itu berada di zaman Nabi Isa, semua orang harus mengikuti Nabi Isa gitu. Ketika orang itu menolak Nabi Isa dan mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, Taurat, maka orang itu telah menyimpang, dianggap menyimpang dan pasti masuk neraka gitu. Nah kemudian setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka semua manusia harus mengikuti utusan terakhir ini gitu. Jika orang itu menentang Nabi Muhammad SAW, maka dia itu adalah ahli neraka gitu, kalau tidak segera bertobat. Tetapi kalau yaitu orang itu langsung bertobat dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah gitu. Itu yang perlu Anda harus pelajari juga gitu. Mas, Anda berbicara mengenai Paulus, Anda ini berbicara tentang Paulus. Paulus itu setelah saya jelaskan, Anda mengatakan, oh itu salah semua, dan Anda mengatakan Paulus itu orang Yahudi gitu. Nah Mas, saya tahu ayahnya ayah Paulus adalah orang Yahudi, dan dia itu pernah belajar kepada orang Yahudi juga gitu loh. Tetapi Anda harus ketahui, ibunya adalah orang Yunani, dan ayahnya sama ibunya ini pisah. Kemudian Paulus ini lebih dekat kepada ibunya, artinya bersama-sama dengan ibunya. Dan ibunya ini adalah orang Yunani gitu. Ibunya Paulus ini orang Yunani gitu loh Mas. Perlu Anda ingat itu. Dan kepercayaan Yunani ini adalah Trinitas, percaya banyak Tuhan gitu loh Mas. Makanya kalau di dalam konsep kekristenan itu ada Trinitas, ya wajar gitu loh, wajar. Karena Paulus yang memberitakan, sedangkan profil Paulus ini adalah selain daripada warga negara Romawi, dia itu juga orang Yunani gitu, juga orang Yahudi ayahnya gitu. Tetapi Paulus sangat benci ayahnya, dan Paulus ini sangat dekat dengan ibunya gitu. Entah kenapa, apakah karena ayahnya ini mengikuti Taurat sehingga dibenci oleh Paulus, saya tidak tahu juga ya masalah permasalahan. Tetapi di sini Paulus ini adalah ikut ibunya dan lebih dekat kepada ibunya gitu. Sehingga Paulus ini, terus terang Paulus ini adalah terkontaminasi dengan filsafat Yunani yang percaya kepada banyak Tuhan gitu loh. Terus kemudian Paulus ini kan mengatakan, saya itu rasul sejak dalam kandungan. Nah, kalau memang Paulus itu rasul sejak dalam kandungan, kemudian dia itu lahir di sini adalah artinya sudah rasul, artinya Paulus ini kan sudah rasulnya Yesus. Kemudian Paulus ini juga yang membantai pengikut Yesus gitu. Yang membantai pengikut Yesus ini adalah Paulus itu sendiri. Nah, masa rasul membantai muridnya Yesus sendiri, orang-orangnya Yesus? Ini kan cuman tipuan aja sebenarnya gitu. Kenapa? Karena mengaku rasul sejak dalam kandungan, tetapi yang dilakukan adalah membantai gitu. Ini kan menyimpang gitu. Sangat-sangat menyimpang gitu. Mas, Anda sempat menyinggung masalah berbicara masalah ilmu sains gitu ya. Mas, Anda bertanya kepada saya, masa manusia ini dari segumpal darah atau apa segala macam gitu. Coba Anda jelaskan, Anda mengatakan begitu. Mas, di situ di dalam Al-Qur'an dijelaskan manusia ini dari setetes mani kan begitu. Manusia itu dari setetes mani. Dari setetes mani ini kemudian menjadi segumpal darah gitu. Nah, ilmu sains, kalau kita baca
embriologi manusia, artinya penciptaan manusia di dalam kandungan, itu memang begitu, Mas. Dari air, setetes air mani ini kemudian dia itu yang kemudian setelah berproses maka dia itu menjadi segumpal darah gitu, Mas. Saya memang bukan dokter ya, saya ini bukan memang dokter ahli di dalam masalah ini, tetapi kalau saya sering baca bahwa terjadinya proses sains di dalam Al-Quran ini sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena di sini adalah dari stesis mani. Dari stesis mani ini kemudian bertemu dengan sel-sel telur apa segala macam bagi perempuan, dan kemudian dari sini berkembang dan menjadi segumpal darah. Ini pas sekali di dalam Al-Quran ini, padahal zaman Nabi Muhammad SAW ini belum ada ilmu kedokteran, belum ada sama sekali ilmu kedokteran. Tetapi Nabi Muhammad SAW sudah mampu memberitahukan tentang proses penciptaan di dalam kandungan ini. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu gitu? Bagaimana caranya Nabi Muhammad? Sedangkan zaman dulu itu belum ada ronsen, belum ada teleskop, apa segala macam, belum ada gitu. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu gitu loh, bahwa proses penciptaan di dalam kandungan ini seperti itu gitu. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara dengan tentang sains gitu ya. Seorang dokter aja, seorang dokter ini meneliti tentang proses penciptaan manusia di dalam tentang embriologi lah gitu loh, artinya itu meneliti ini kagum dengan Al-Quran. Bahkan banyak para ilmuwan yang masuk Islam gara-gara ayat ini gitu. Gara-gara ayat ini maka banyak sekali ahli sains, yaitu para ilmuwan yang masuk Islam gara-gara ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad ini tahu gitu. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada ilmu kedokteran, belum ada fakultas kedokteran, dan belum ada alat apapun gitu. Bagaimana Nabi Muhammad ini mengetahui hal yang seperti itu gitu? Bagaimana cara melihat Nabi Muhammad melihat tentang proses penciptaan di dalam kandungan gitu. Sedangkan alatnya, fakultasnya belum ada gitu. Nah, hal itu bisa diketahui oleh era sekarang setelah alat semakin canggih, maka Al-Quran ini sudah diberitakan jauh sebelum itu gitu. Sebelum ada fakultas kedokteran, Al-Quran sudah membahas tentang ilmu sains ini gitu. Tentang embriologi ini sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dari situ orang yang memang benar-benar mencari kebenaran langsung mu'alaf dengan ayat ini. Karena dia itu memang meneliti gitu. Karena memang dia itu memang ahli di dalam embriologi. Maka kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda dengan Anda. Anda bukan dokter, Anda tidak pernah meneliti, tetapi bisanya hanya menolak gitu loh. Itulah yang disebut dengan summum bukmun umyum fahum la yarji'un gitu. Buta tuli, bisu buta tuli Anda ini gitu. Walaupun kebenaran itu datang kepada Anda, tetapi Anda menolak dengan tanpa alasan, atau menolak karena apa? Karena ego gitu Anda ini, karena asumsi, berdasarkan asumsi. Anda lebih mementingkan ego Anda sendiri, dan Anda tidak peduli dengan sebuah kebenaran gitu. Ya, akhirnya ya seperti Anda ini menolak, tetapi Anda tidak pernah mengetahui gitu. Asal menolak aja Anda ini. Nah, begitulah jawaban dari saya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membuat Anda terbuka hatinya gitu. Sehingga Anda ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
kalau Anda sudah mendapat hidayah dan menjadi mu'alaf, maka seluruh dosa-dosa Anda ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pekerjaan Anda yang baik-baik tetap menyertai Anda semua gitu. Artinya Anda ini sudah tidak punya dosa lagi ketika Anda ini menjadi mu'alaf. Maka jangan sampai musyrik lagi gitu. Kalau musyrik lagi, ya Anda tetap dipanggang gitu loh. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan Anda paham. Ya, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Terima kasih Anda telah setia mendengarkan VN ini gitu. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.